warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mulisatul Firda dari SMP Muhammadiyah 9 Bojonegoro, mahasiswa PPG IPS Angkatan 2 2020 Universitas Negeri Yogyakarta, siap melaksanakan uji kinerja 2020 23 November 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Ya. Silakan videonya dinyalakan semuanya. Untuk daftar hadir silakan anak-anak cek di Google Classroom, sudah saya share di sana ya. Sudah ada nama kalian di sana, silakan kalian isi. Ya, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita diberikan kelancaran oleh Allah SWT. Silakan ketua kelas dipimpin doa. Silakan Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih ketua kelas. Meskipun kita masih dalam pembelajaran jarak jauh, kita harus belajar ya, meskipun sebentar ya. Ibaratnya itu seperti sebuah pisau, kalau tidak diasah lama-lama akan tumpul. Seperti itu ya anak-anak ya. Kita mau mendekati ujian semester PAS, jadi kita harus rajin untuk membaca buku, mengulang. Anak-anak jangan lupa kondisi badannya dijaga agar tetap fit selama mengikuti PAS ya. Anak-anak masih ingat materi minggu lalu? Ya. Masih. ASEAN. Materi ASEAN. ASEAN. Ada yang tahu kita akan belajar materi apa pada hari ini? Ada yang tahu kita akan belajar apa? Lima pendidikan sosial. Iya. Kamu coba anak-anak kalian amati gambar berikut ini. Ini gambar apa? Jokowi sedang sumpah Al-Quran. Melakukan sumpah. Ya, Sumpah. bukan sumpah Jokowi. Kemudian sebelum Pak Jokowi menjadi seorang presiden, Pak Jokowi sebelumnya menjadi apa? Menteri. Gubernur. Ya, Pak. Gubernur. Ya, Gubernur. ya betul sekali. Sebelum jadi presiden, Pak Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta. Berarti kedudukannya berubah atau tidak anak-anak? Berubah. Berubah drastis. Berubah. Ada yang tahu nama kepala desa di tempat kalian? Di desa kalian? Ada yang tahu? Saya tahu, Bu. Ya, silakan dijawab. Pak Joni. Silakan Pak Joni. Sebentar. Pak Joni siapa tadi? Ya, Saya Ega, Bu. ya Pak Joni sebelumnya jadi apa Ega? Jadi rakyat biasa. Jadi rakyat biasa. Pekerjaan dulunya apa? Ya. Apa? Pekerjaan dulunya apa Ega, Pak Joni? Nggak tahu. Gak tahu. Terus siapa Ya. tadi selain Ega? Siapa tadi? Zahi. Ibu kayaknya. Siapa kadesnya? Pak Bambang Caroko. Bambang Caroko. Sebelum jadi kades, Pak Bambang Caroko menjadi apa? Tahu. Nggak tahu. Ya. Kita tahu Pak Lurahnya Bu siapa? Lurah. Bu Lurah. Namanya siapa, Bang? Namanya siapa? Nggak tahu, baru aku. Oh, ya. Mami.
Ya, Farhan, siapa Farhan? Pak Jokowi. Pak Tony. Ini sebelum jadi lurah, awalnya sebelum jadi lurah, jadi apa? Ya, Alim. Lima warga. Warga. Guru, ada yang jadi guru, ada yang warga biasa ya. Nah, apa yang ada di guru. Ya. Jadi Pak Joko Widodo bersama dengan bapak-bapak lurah atau ibu-ibu lurah dan kades sebelumnya adalah warga biasa ya. Karena sekarang naik jabatan, Pak Jokowi menjadi presiden. Terus siapa tadi bapak lurahmu sekarang menjadi lurah atau kades. Nah, jadi ada perpindahan posisi ya. Masyarakat biasa menjadi masyarakat yang berada. Jadi masyarakat yang berpangkat ya. Mempunyai jabatan di dalam masyarakat. Kalau Pak Jokowi jabatannya di negara. Nah, itu ada kaitannya dengan materi saat ini. Materi apa anak-anak? Mobilitas Ayo, sosial. materi apa? Ya, materi mobilitas sosial. ya. Oke, Ibu usahakan menyampaikan materi. Ya, kita lanjutkan materi berikutnya. Coba ini apa ini? Mobilitas sosial itu apa, Tegar? Ayo, mobilitas sosial itu. Benar, Bu. Saya tahu Bu, Ya, apa, Ga? Mobilitas sosial adalah perubahan posisi seorang masyarakat dalam masyarakat. Mobilitas sosial itu apa, Ari? Iya Bu, apa? Mobilitas sosial itu apa, Nak? Bentuk mobilitas ada berapa? 2. Ada 2. Nah, saya akan lanjutkan ya. Kan mobilitas itu apa? Perpindahan status sosial kelompok yang orang atau individu ke status yang lain baik secara vertikal maupun horizontal. Ya, bagus. Untuk tujuan pembelajarannya, melalui model pembelajaran saintifik, peserta didik dapat menjelaskan pengertian mobilitas dengan baik. Melalui model pembelajaran saintifik, peserta didik dapat memberi contoh mobilitas sosial dengan baik. Kompetensi yang ditekankan, kalian dapat menjelaskan pengertian mobilitas sosial dengan baik. Dapat mengklasifikasikan bentuk-bentuk mobilitas sosial dengan tepat. Yang keempat, menentukan faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial. Dan yang terakhir, untuk penilaian ada 3 ya, pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Pengetahuannya tes tulis nanti di akhir pembelajaran. Kemudian untuk sikap, disiplin dan tanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Yang ketiga, keterampilan dalam presentasi. Nah, kegiatan hari ini yang akan kalian lakukan adalah yang pertama, mengamati video. Yang kedua, membuat pertanyaan dari video, diskusi LKPD, kemudian mengumpulkan informasi, presentasi, kesimpulan, penguatan, dan refleksi. Ya, ada 8 kegiatan pada pembelajaran hari ini. Untuk selanjutnya, perhatikan video berikut ini. Tolong disimak baik-baik ya, anak-anak. Ya, banyak ya wanita hebat yang ada di dunia ini. Jadi sekarang juga bagi wanita Indonesia, wanita seluruh dunia, waktunya untuk mengejar mimpi yang Anda punya. Iya, sama halnya. Mungkin dia juga menjadi motivasi seorang wisudawati lulusan terbaik. Nah, pernah ada cerita dulu pada saat wisuda, ia diantar oleh ayahnya menggunakan becak. Ya, betul sekali. Fotonya saat menuju tempat wisuda tersebar di media sosial, kisah Raini menarik perhatian publik. Saat itu dengan toga lengkap, Raini menaiki becak menuju tempat wisuda. Pengayuh becak tersebut ialah sang ayah Mugiono. Meski memiliki ayah yang berprofesi sebagai tukang becak, namun Raini bisa membuktikan prestasinya dengan menjadi lulusan terbaik Universitas Negeri Semarang pada 2014.
Pada 19 Januari 2018, Raini dinyatakan lulus memperoleh beasiswa lanjutan Magister Kedoktoral dari Lembaga Pengelolaan dan Pendidikan Kementerian Keuangan. Rencananya ia akan berangkat ke Inggris pada September tahun ini. Sementara itu, sang ayah sudah tidak lagi mengayuh becak. Mugiono kini bekerja menjadi penjaga malam di SMK 1 Kendal. Becak yang mengantarkan Raini hingga ke Inggris masih tetap tersimpan di rumahnya. Start saya juga berbeda. Karena kan katanya panjang, sempat nggak lolos beasiswa. Iya, alhamdulillah ketika ini setelah selesai S2 karena saya ingin segera studi lanjut juga, jadi saya langsung mendaftar untuk program S3. Nah, karena basic riset saya masih kurang, jadi saya harus menempuh untuk memilih untuk yang program 4 tahun. Namanya bimbingan proposal, lalu saat itu ada interview dengan supervisor, lalu program director, dan juga alhamdulillah untuk yang kampusnya lolos di cover kan. Jadi sepertinya saya belum mampu jadi saya menunggu untuk beasiswa lanjutan. Akan tapi di awalnya saya belum bisa daftar karena saat itu saya belum mempunyai nomor induk dosen khusus. Jadi oke. Jurusannya di accounting, tapi bidangnya di sustainability accounting. Nah, akuntansi berkelanjutan, insya Allah berangkat pertengahan September. Semoga dimudahkan dan dilancarkan semuanya, karena mulai kuliahnya 1 Oktober 2018. Amin. Nah, ini kita aja bangga ya, saya. Kamu harus mencoba terus berjuang, padahal itu sudahlah kayak gitu. Awalnya sudah hampir give up, tapi alhamdulillah ya orang tua selalu mendukung. Ayah yang mengantar Semua berjalan semakin baik ya Raini. Raini terakhir, tentu sekarang masyarakat juga ingin tahu apa yang jadi mimpi terbesar Raini sampai Raini tuh betul-betul ingin setinggi mungkin berpendidikan. Iya Mbak, karena saya selalu ingat ketika saya mendapatkan beasiswa S1 itu saya mendapatkan pesan dalam bentuk surat itu dari Bapak Presiden RI ke-6, yaitu bayar dan tebuslah apa yang telah negara berikan kepadamu dengan ikut serta membangun bangsa ini, khususnya bagi saya karena saya ingin menjadi seorang pendidik, jadi ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Coba anak-anak, dari video yang sudah saya tampilkan, kalian buat pertanyaan ya, silahkan. Yang bisa atau yang sudah membuat silahkan mengangkat tangan. Ya, silakan Papa. Rani mengambil jurusan apa? Ya, Iqbal. Kapan Raini lahir? Ya. Apa Iga? Apa nama universitasnya, Bu? Ya. Ada lagi? Saya Bu. Ibnu, silakan. Apa motivasi Raini hingga bisa mencapai jurusan S3? Nah, luar biasa pertanyaannya Mas Ibnu ya. Terima kasih anak-anak yang sudah bertanya. Tadi ada Mas Iqbal, ada Mas Papa, ada Tegar. Ya, silakan Zahi. Raini itu termasuk mobilitas sosial horizontal atau vertikal? Ya, terima kasih. Nanti akan dijawab di akhir pembelajaran ya. Selanjutnya adalah diskusi kelompok. Ibu sudah membuatkan kelompok untuk kalian semuanya. Semuanya sudah ada di Google Classroom. Ya. Semuanya ada di Google Classroom. Silakan kalian lihat. Ibu sudah nge-share handout dan LKPD di Google Classroom. Silakan kalian melihatnya, sudah ada pembagian tugas. Waktu pelaksanaan diskusi 20 menit dimulai dari sekarang. Silakan cek Google Classroom masing-masing. Ibu tunggu 20 menit
Mulai dari sekarang ya. Kalau ada yang ditanyakan, silakan. Kalau ada yang ditanyakan, silakan saja ya. Nggak usah malu-malu, langsung bisa chat saya di Google Meet atau melalui WhatsApp. Apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Ada yang masih bingung? Silakan. Anak-anak, ada yang sudah selesai diskusinya? Kalau yang sudah, silakan mengangkat tangan, aktifkan mikrofon dan videonya ya. Silakan. Silakan. Yang sudah selesai untuk mengangkat tangan, aktifkan video dan mikrofon. Termasuk ke dalam mobilitas sosial, apakah ketika artikel di atas, jelaskan pendapatmu. Silakan dijawab. Yang A jawabannya vertikal ke atas. Karena dari anak seorang tukang ojek bisa sukses menjadi taruna akmil. Gimana proses seorang anak tukang becak bisa menjadi taruna akmil? Ya, jawab. Kisah awal Yusuf menjadi taruna akmil adalah awalnya dia termotivasi oleh ayahnya yang bekerja keras. Saat Yusuf pulang sekolah, Yusuf selalu ke tempat ayahnya mangkal. Yusuf melihat ayahnya mengejar penumpangnya agar menggunakan jasa ojeknya. Sejak saat itu, Yusuf meniru semangat ayahnya. 1C. Analisislah faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial di atas. Ya. Kerja keras untuk masuk ke taruna akmil. 1D. Pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari artikel di atas? Kerja keras dan semangat Yusuf untuk mencapai cita-citanya. Sudah? Ya, terima kasih kelompoknya Ida. Kelompok 4. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Terima kasih. Oke, silakan. Silakan Ino. Silakan Ananda Ino. Silakan Nak. 1A Bu, karena Ya. perubahan pekerjaan yang tidak mobilitas sosial vertikal, karena perubahan pekerjaan yang tidak sederajat. 1B sangat memotivasi. 1C situasi ekonomi dan status sosial. 1D tidak menyia-nyiakan kecepatan dan pantang menyerah. Oke. Terima kasih Ananda Ino. Silakan nomor A. Mobilitas vertikal ke bawah, karena dari sebagai majelis hakim agung yang sebagai menteri apa itu terus menurun menjadi narasumbernya karena korupsi. B. Karena seseorang melakukan tindakan korupsi untuk memuaskan dirinya sendiri, untuk memenuhi hasrat keinginan jiwanya. Yang C.
faktor-faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial di atas adalah keuangan, terus nafsu. Dan D, pelajaran apa yang bisa kalian ambil dari artikel di atas? Pelajaran yang bisa diambil, janganlah korupsi karena korupsi dapat membuat nama baik Anda tercoreng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bagus sekali kelompoknya Zahi ya, luar biasa. Tepuk tangan, beri tepuk tangan untuk kelompoknya Zahi. Bagus sekali ya, lengkap. Kelompoknya Zahi bagus dan lengkap. Terima kasih. Silakan yang mau bertanya, aktifkan mikrofon dan video. Ya, bertanya, sebutkan nama dan. Saya Bu, Ya, silakan. mau bertanya kepada kelompoknya Zahi. Ya, bagus. Silakan Nak. Apa faktor pendorong dan penghambat pada artikel 1? Faktor pendorongnya adalah dukungan dari kedua orang tua, dukungan dari seluruh keluarga. Faktor penghambatnya adalah biaya. Terima kasih jawabannya Mas Zahi. Bagaimana Mas Gede? Ya jelas, paham. Ya, terima kasih ya. Makasih. Ya, terima kasih atas Sama-sama. pertanyaannya. Silakan mau bertanya ke kelompoknya siapa? Natalah. Salah, ya silakan. Pelajaran apa yang bisa diambil dari artikel kedua? Nah, silakan dijawab. Mas Atala, terima kasih Mas Akmal. Tidak boleh korupsi agar tidak terkena pidana. Ya, bagaimana Mas Akmal? Bagaimana Nak? Mas Akmal, bagaimana? Paham? Jelas? Nah, terima kasih Mas Atala, terima kasih Mas Akmal atas pertanyaannya. Terima kasih Mas Atala. Silakan anak-anak yang mau menyimpulkan hasil diskusinya. Saya berikan kesempatan, silakan. Saya akan menunjukkan hasil diskusi pada hari ini. Ya, baik Nak, silakan. Kesimpulannya adalah hari ini membahas tentang mobilitas sosial, yaitu mobilitas sosial vertikal, karena pada artikel 1 dan 2 terdapat dua mobilitas, yaitu mobilitas vertikal dan mobilitas vertikal bawah dan mobilitas vertikal atas. Sudah. Terima kasih Mas Gede ya. Silakan lagi yang mau menyampaikan hasil kesimpulan diskusi. Kesimpulan diskusi dari pertemuan hari ini adalah kita harus selalu giat belajar, pantang menyerah, tetap semangat untuk masa depannya yang lebih maju. Ya, terima kasih. Bagus sekali kesimpulannya. Ya, Jadi kesimpulannya adalah pada hari ini kita belajar tentang mobilitas sosial, yaitu mobilitas vertikal naik dan vertikal turun. Vertikal naik seperti halnya yaitu seorang anak dari tukang becak menjadi seorang tentara, dan vertikal turun dari seorang yang sangat penting atau jabatannya tinggi menjadi narapidana karena hal korupsi. terima kasih Mas Zahi, luar biasa kesimpulannya. Kemudian penguatan materi mobilitas sosial. Apa itu mobilitas sosial? Mobilitas sosial adalah proses individu atau kelompok yang melakukan perpindahan kedudukan dari kelas sosial satu ke kelas sosial yang lain. Nah, perpindahan tersebut mempengaruhi perubahan yang terjadi pada individu dan kelompok. Selanjutnya
Bentuk-bentuk mobilitas sosial di sini ada 3 ya. Ada mobilitas sosial vertikal, ada mobilitas sosial horizontal, dan mobilitas sosial lateral. Apa itu mobilitas sosial vertikal? Mobilitas sosial vertikal itu ada 2, mobilitas sosial vertikal ke atas maupun mobilitas sosial vertikal ke bawah atau social sinking. Ya, mobilitas sosial vertikal ada 2, mobilitas sosial ke atas atau mobilitas sosial climbing, dan mobilitas sosial vertikal turun atau social sinking. Nah, refleksikan pembelajaran hari ini. Kamu sudah melakukan kegiatan apa saja pada hari ini? Diskusi kelompok, habis itu presentasi. Ya. Kemudian materi kemudian pelajaran apa yang bisa kamu petik dari diskusi tadi? Pembelajaran apa yang kamu peroleh? Harus memiliki tekad yang kuat agar bisa mencapai cita-cita. Ya. Kemudian untuk pembelajaran selanjutnya, pembelajaran apa yang kamu inginkan? Daring. Ya. Terima kasih ya. Ya. Kemudian pembelajaran apa yang kalian inginkan? Ya. Seperti apa yang kalian inginkan? Daring, tetap daring atau pengen masuk? Bagaimana? Pembelajaran apa yang? Tetap daring. Ya. Terima kasih Mas Iqbal atas refleksinya. Kemudian Mas Ibnu. Assalamualaikum Mas Ibnu. Waalaikumsalam. Silakan refleksi pembelajaran hari ini. Apa saja yang sudah kamu dapatkan? Tadi kita sudah mengerjakan tugas bersama kelompok dan mendiskusikannya. Terus habis itu presentasi, tanya jawab presentasinya itu. Dan hari ini pesan moral yang bisa saya sampaikan, kalian janganlah putus asa dalam meraih cita-cita, karena tidak ada usaha yang sia-sia. Ya, tetap semangat, tetap berjuang agar mendapatkan apa yang kalian inginkan. Mensyukuri apa yang telah kita dapatkan, jangan sombong, jangan jadi orang yang serakah. Itu pesan moral dari saya. Kemudian selanjutnya adalah post test. Kalian mengerjakan kuisis, nanti yang hasilnya bisa kalian lihat ya di Google Classroom. Jika hasilnya jelek, nanti akan saya ulangi lagi. Jika hasilnya bagus, maka akan dilanjutkan ke materi selanjutnya. Nanti untuk link kuisisnya saya share di Google Classroom. Materi selanjutnya adalah materi saluran mobilitas sosial. Tolong kalian persiapkan dengan sebaik-baiknya ya. Jangan lupa belajar untuk materi selanjutnya. Dan saya sampaikan kembali, jangan lupa untuk mengunggah hasil diskusinya di Google Classroom. Satu kelompok cukup satu saja ya. Jangan lupa tuliskan nama kelompok di hasil diskusi. Saya tunggu hasil diskusinya melalui Google Classroom. Sebelum berakhir, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum ditutup, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 3M.
Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Sampai jumpa pembelajaran selanjutnya. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi wabarakatuh. kasih.